Bagaimana cara menanam porang yang bisa dipanen dalam waktu 6 bulan? Simak terus videonya. Halo sahabat petani porang kreatif, bagaimana cara menanam porang yang mampu panen dalam waktu 6 bulan? Salah satu kuncinya adalah pilihan bibit, di mana di lahan ini kita menggunakan bibit dari umbi dengan ukuran yang besar, yaitu antara 3, 4, sampai 5 biji dalam 1 kg atau kurang lebih sekitar 2 sampai 3 on. Bibit yang kita gunakan yang akan kita tanam di lahan ini itu adalah salah satu cara supaya porang itu mampu dipanen dalam waktu 6 bulan. Nah, jika kita menggunakan pilihan bibit katak super, sebetulnya katak super pun dalam waktu 6 bulan sudah bisa dipanen, tetapi kita juga harus memperhatikan bagaimana struktur tanahnya, bagaimana kesuburan tanahnya, dan bagaimana cara merawat kita. Tetapi dengan menggunakan pilihan bibit yang beratnya antara 2 sampai 3 on, maka peluang kita untuk menghasilkan umbi yang mampu dipanen dalam 6 bulan itu menjadi lebih besar. Seperti itu. Kemudian kita jelaskan bagaimana caranya menanam dengan menggunakan bibit umbi. Ini adalah cara yang saya gunakan. Sebetulnya banyak sekali metode penanaman porang yang bisa dipilih atau bisa digunakan. Seperti di video-video saya yang lalu, 1, 2, 3 tahun yang lalu, kita melakukan penanaman porang dengan berbagai metode. Dan ini adalah metode yang kita gunakan saat ini. Lahannya seperti ini. Lahan yang kita gunakan ini adalah lahan miring dengan pembuatan terasering. Dengan pembuatan terasering seperti ini. Jadi ini adalah lahan yang kita gunakan. Pertama yang kita lakukan adalah melakukan pengolahan tanah. Lahan ini kemarin sudah kita lakukan pengolahan tanah dengan bantuan tenaga mekanik. Kita menggunakan hand traktor untuk mengolah tanah, dan juga ada beberapa mungkin yang di bawah pepohonan itu kita menggunakan tenaga manusia, yaitu dengan cara mencangkul. Setelah lahan ini kita olah, selanjutnya kita taburi dengan menggunakan kapur pertanian atau dengan menggunakan dolomit seperti ini yang berwarna putih seperti tepung. Ini adalah kapur pertanian atau biasa disebut dolomit. Dolomit ini fungsinya, yang terutama fungsi dari dolomit adalah untuk menurunkan kadar pH tanah atau untuk menetralkan pH tanah. Di mana porang itu atau juga mungkin tanaman-tanaman yang lain itu membutuhkan pH yang ideal, yaitu pH antara 6 sampai 7. Ketika musim hujan ini dia intensitas hujannya sudah tinggi, secara otomatis pH dia akan turun. Untuk mengantisipasi pH turun atau kadar asam ini tinggi dalam tanah, maka kita lakukan penaburan kapur pertanian atau penaburan dolomit seperti ini. Setelah lahan diolah, kemudian diberikan kapur pertanian atau dolomit, selanjutnya kita lakukan proses seperti ini. Selanjutnya yang kita lakukan setelah tadi diberikan kapur pertanian atau dolomit, yaitu kita buat seperti ini. Kita buat seperti parit. Jadi lahan yang sudah diolah dan diberikan kapur dolomit tadi adalah selanjutnya kita belah di bagian tengah. Nah, kita belah di bagian tengah. Ini adalah fungsi dari kita belah ini adalah ini nanti yang akan kita gunakan untuk menanam bibit umbi seperti ini. Setelah kita belah, kemudian bibit umbi ini kita masukkan. Nah, seperti ini. Oke, bisa kita lihat. Ini adalah bibit umbi yang kita tanam. Nah, seperti ini. Ini adalah bibit umbi yang kita tanam. Ini rata-rata beratnya kurang lebih sekitar 3 on. Ini adalah bibit umbi 3 on yang kita tanam. Ini kita tata sedemikian rupa, kita masukkan ke dalam tanah, di mana kita menggunakan jarak tanam yang kita gunakan di sini adalah 4
40 sampai 50 cm. Ini untuk jarak tanamnya. Kita menggunakan jarak 40 sampai 50 cm. Nah, kemudian setelah ini kita masukkan seperti ini, nantinya setelah itu kita berikan pupuk. Setelah kita berikan pupuk, ini kita timbun dengan tanah. Seperti itu. Ini adalah cara yang simpel melakukan penanaman porang. Kemudian kenapa di lahan ini mungkin teman-teman banyak yang saat ini sudah menanam menggunakan mulsa? Kenapa kita tidak menggunakan mulsa di lahan ini? Karena kita menanamnya adalah dari bibit umbi yang 6 bulan panen. Di mana bibit umbi yang 6 bulan panen ini dia batangnya sudah besar. Ketika batang ini sudah besar dan daun itu nantinya dia sudah saling bertemu, secara otomatis pertumbuhan gulma di bawahnya dia tidak akan sesubur ketika tanaman ini dia ditanam dari bibit katak. Nanti kita bisa buktikan setelah porang ini tumbuh seperti apa pertumbuhan rumputnya. Nah, biasanya porang yang sudah berukuran besar ini rumput atau gulma di bawahnya dia tidak akan tumbuh subur. Nah, seperti ini prosesnya setelah kita tata sedemikian rupa untuk bibit umbi. Kemudian kita berikan pupuk. Oke. Ini kita taburkan pupuk di bagian di sela-selanya. Jadi di antara umbi ini kita taburkan pupuk. Nah, untuk pupuk sendiri, pupuk yang kita gunakan adalah pupuk yang sudah difermentasi. Sudah difermentasi halus seperti ini. Ini adalah pupuk yang kita gunakan. Ini dia adalah pupuk murni dari kotoran kambing. Jadi ini adalah murni dari kotoran kambing yang kita gunakan. Setelah pupuk ini dimasukkan, kemudian kita pindah ke sini. Setelah pupuk itu tadi dimasukkan, selanjutnya adalah kita timbun dengan menggunakan tanah. Nah, kita timbun dengan menggunakan tanah seperti ini. Kita timbun dengan menggunakan tanah sehingga tadi bekas yang kita belah kemudian kita masukkan umbi, dia berubah menjadi gulutan. Jadi gulutan dia akan berpindah ke bagian yang tadinya adalah berupa berupa seperti selokan tadi. Jadi seperti selokan tadi yang kita belah kemudian kita masukkan umbi, dia akan berubah menjadi bentuk gulutan. Nah, seperti itu caranya. Seperti ini. Jadi sekarang paret yang sesungguhnya dia sudah terbentuk. Jadi ini adalah paret yang sebetulnya. Paret yang sesungguhnya adalah ini. Nah, setelah kita lakukan penimbunan di bagian umbi tadi, kemudian gulutan menjadi ini, kemudian ini menjadi gulutan lagi, dan seterusnya. Seperti itu caranya. Oke, kita akan lihat bagaimana progres dari penanaman bibit umbi di lahan ini. Oke, jadi seperti itu. Ini adalah progres dari penanaman bibit umbi yang sudah kita kerjakan di lahan ini. Cara tanam kita, metode kita yang kita gunakan adalah seperti itu. Jika sahabat petani porang kreatif, jika teman-teman mungkin menggunakan atau memilih metode seperti yang saya lakukan, silahkan, boleh menggunakan metode ini, atau mungkin juga menggunakan metode yang lain, tidak apa-apa. Karena pada dasarnya metode yang digunakan untuk menanam porang, nah, itu meskipun metode yang digunakan ini berbeda, tetapi tujuannya adalah sama, yaitu tujuannya untuk menghasilkan umbi yang bagus, umbi yang besar, dan katak yang melimpah. Nah, semoga cara ini bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan bagikan ke sahabat petani porang kreatif yang lain.
Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam petani porang kreatif.